Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Halo teman-teman semua, semoga selalu dirahmati oleh Allah ya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui apa itu Muhammadiyah? Nah, Muhammadiyah itu merupakan persyarikatan Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang masuk gerakannya adalah Gerakan Islam. Nah, gerakan Islam di sini yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu yang pertama adalah perseorangan, yang kedua adalah masyarakat. Nah, tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, persyarikatan Muhammadiyah dalam melakukan segala aspek kehidupan selalu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sedangkan tasdid atau pembaharuan. Nah, Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai ideologi. Nah, Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini menjiwai segala aspek dan usaha Muhammadiyah dalam proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, kenapa kok Muhammadiyah itu membentuk Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, di sini saya akan memaparkan latar belakang terbentuknya Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama adalah belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Nah, dahulu kala Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membangun persyarikatan Muhammadiyah bukan didasari pada suatu materi yang dirumuskan secara rinci ataupun sistematis. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika awal membangun Muhammadiyah adalah dengan praktik secara langsung, bukan menggunakan teori. Nah, beliau itu menghayati isi dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian diamalkan dan diajarkan secara langsung kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah kehidupan rohani warga Muhammadiyah yang menampakkan gejala menurun akibat pengaruh kehidupan duniawi. Nah, karena perkembangan zaman yang begitu pesat meningkat, berbagai efek positif maupun negatif menjadi bermunculan. Nah, di sini banyak hal yang baru bermunculan ini mencekangkan semua orang termasuk warga Muhammadiyah. Karena apa? Karena banyaknya budaya asing yang masuk melalui sarana teknologi seperti media cetak dan elektronik seperti film, radio, maupun televisi. Nah, perkembangan hidup duniawi ini menjadi semakin tak terkendali dan menanamkan pengaruh lebih dominan kepada masyarakat Muhammadiyah. Lalu yang ketiga adalah makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran luar yang langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Nah, karena banyaknya cara pikir dan sikap hidup masyarakat dalam menyikapi perkembangan zaman, membuat masyarakat sedikit demi sedikit melupakan keyakinan dan paham dalam bermuhammadiyah. Yang keempat, yaitu dorongan disusunnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berbagai kejadian yang mengiringi perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perubahan pada teks dalam Piagam Jakarta, mempengaruhi ideologi bangsa dan rakyat Indonesia termasuk anggota Muhammadiyah itu sendiri, sehingga perlu segera dibuat suatu ideologi. Nah, di sini Ki Bagus Hadikusumo menyadari bahwa Anggaran Dasar Muhammadiyah itu baru berdiri dari batang tubuh berupa pasal-pasal namun belum memiliki mukhodimah. Nah, padahal di dalam mukhodimah itulah terdapat fondasi atau roh Muhammadiyah. Nah, ini merupakan latar belakang kenapa kok Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dibentuk. Jadi begitu ya teman-teman, ada 4 latar belakang kenapa kok Mukhodimah Anggaran Dasar itu dibentuk. Nah, lalu apa sih hakikat dan fungsi Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu sendiri? Nah, hakikat dari Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran maupun As-Sunnah tentang pengabdian dan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap umat muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi ini. Nah, fungsi daripada Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu sendiri merupakan jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasinya yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah.
Nah, lalu bagaimana nih sejarah terbentuknya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Nah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu pertama kali diperkenalkan oleh Ki Bagus Hadikusumo dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Nah, selanjutnya dalam Muktamar Muhammadiyah ke-31 tahun 1950 di Yogyakarta, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini kembali diajukan dan disahkan secara resmi. Akan tetapi, muncul konsep lain yang dibuat oleh Profesor Dr. Hamka dan teman-temannya yang isinya menitik beratkan pada peranan dan sumbangsih Muhammadiyah dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan negara. Pada sidang Tanwir pada tahun 1951, meneliti dan melihat Muhammadiyah jauh ke depan, akhirnya dipakailah konsep Ki Bagus Hadikusumo ini. Nah, dalam menyempurnakan susunan redaksi, Ki Bagus Hadikusumo itu dibantu oleh tim penyempurna, yaitu yang meliputi yang pertama adalah Profesor Dr. Hamka, yang kedua Profesor Mr. Kasman Singodimedjo, yang ketiga Kiai Haji Farid Ma'ruf, lalu yang keempat Zain Jambe. Lalu selanjutnya yaitu susunan rumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu tersusun dari yang pertama adalah ada surat Al-Fatihah, yaitu pada awal Mukadimah. Lalu yang kedua adalah pernyataan diri atau ikrar, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Lalu yang ketiga yaitu diktum materi atau matan. Nah, di sini yang disebut dengan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, isi dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu mengandung 7 pokok pikiran atau 7 matan, yaitu yang pertama adalah pokok pikiran pertama, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu mengisahkan, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata. Bertuhanlah dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Lalu yang kedua yaitu pokok pikiran kedua yang isinya hidup manusia itu bermasyarakat. Nah, pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum kudrat iradah Allah atas hidup manusia di dunia ini. Lalu yang ketiga adalah pokok pikiran ketiga yang isinya hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan akhirat. Nah, pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, dan persaudaraan yang gotong royong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Lalu pokok pikiran yang keempat isinya adalah berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan kepada sama manusia. Nah, pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, lalu pokok pikiran kelima yang isinya yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak, yaitu ittiba perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Nah, pokok pikiran ini dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagaimana yang tersebut di atas itu. Tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakan untuk menjelmakan masyarakat di dunia ini dengan niat yang murni, tulus, dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia-Nya di hadirat Allah dan ridhonya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di akhirat atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar dan tawakal, bertabah hati menghadapi kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya dengan penuh pengharapan, perlindungan, dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Lalu pokok pikiran yang keenam yang isinya adalah perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan
organisasi. Nah, pokok pikiran ini dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu untuk melaksanakan terwujudan masyarakat Islam yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah dan didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis atau bagian-bagiannya mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syara atau hukum Islam yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan muktamar. Lalu pokok pikiran yang ketujuh yang isinya yaitu pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka itu bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, serta untuk mencapai masyarakat yang sentausa bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu merupakan landasan persyarikatan daripada Muhammadiyah. Nah, uraian pembukaan anggaran dasar yang berisi tentang tujuan pokok yang diperjuangkan oleh warga Muhammadiyah, yaitu yang berisi yang pertama adalah pandangan hidup Muhammadiyah, yang kedua tujuan hidup Muhammadiyah, lalu yang ketiga adalah cara dan alat untuk mencapai tujuan. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Nah, apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.